Om Swastiastu, Om Swastiastu, Namastu, Om Nubhadra Swata. Semoga pikiran baik dan segala penjuru. Pemirsa Laboratorium Siaran Institut Agama Hindu Negeri Gede Mataram dimanapun berada, pada kesempatan pagi ini kita kedatangan tamu dari organisasi Pesematonan Buleleng Lombok. Nah, untuk biar kita mengenal lebih dekat pengurus organisasi yang hadir, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu dari Pak Ketua. Om Swastiastu, Om Namastu. Terima kasih diberi kesempatan pada hari ini untuk memberikan penjelasan tentang organisasi Pesematonan Buleleng Lombok. Mungkin dengan penjelasan ini warga yang ada di Mataram maupun yang ada di Bali bisa lebih mengenal dari sepak terjang organisasi kami ini. Nama saya Putu Winarta dari Padang Barat, asal dari Bali yaitu Singaraja Ubuyanga. Lahir di Lombok, sekarang sudah usianya di atas kepala 5. Dan sekarang sejak tahun 2019 menjadi ketua pengurus dari Pesematonan Buleleng Lombok. Terima kasih. Rasanya Pak Putu. Selanjutnya dari Pak Sekretaris. Om Swastiastu, perkenalkan yang di Gede Kumulandana, asli dari Bedaul, Kecamatan Banjar. Ya kita tahu sendiri Kabupaten Buleleng. Sekarang tinggal di Karangpule. Di Mataram berdomisili sejak 2014. Sekarang dipercaya sebagai sekretaris di Pesematonan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, mungkin bisa dijelaskan sejarah terbentuknya organisasi Pesematonan Buleleng Lombok dan apa visi misinya, bisa dijelaskan? Terima kasih. Terbentuknya organisasi ini sejak tahun 2019. Tapi sebelum waktu itu sebenarnya tempekan atau setingkat pelajar sudah eksis dari tahun 60-an di Kota Mataram. Untuk yang terdata di Lombok, warga Buleleng yang sudah eksis sejak zaman adanya Provinsi Sunda Kecil, yaitu gabungan antara Bali, Lombok, Sumbawa, dan NTT. Dan sampai sekarang banjar-banjar tersebut masih ada. Dan tahun 2019 terbentuk organisasi Pesematonan Buleleng Lombok yang mencakup di 4 kabupaten dan 1 kota Mataram. Nah, dari data yang ada, jumlah warga kita 347 dan juga ditambah dari tempekan yang ada di Kota Mataram. Dominasi domisili dari warga atau anggota kita kebanyakan yang di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Isinya adalah mewujudkan warga Buleleng Lombok secara mandiri, sejahtera, adil, dan mandiri, sejahtera, dan adil dalam kehidupan di Lombok ini. Misinya yaitu adalah melaksanakan kegiatan dharma di kehidupan sehari-hari, yaitu swadharmaning agama, swadharmaning negara, swadharmaning makawitan, swadharmaning pasematonan, yaitu dia bisa hidup rukun dan damai. Fungsi dari organisasi Pesematonan Buleleng Lombok ini yaitu menyatukan elemen-elemen warga Buleleng yang ada di Lombok. Sedikit tambahan ya. Jadi sedikit bercerita ya tentang bagaimana kita membentuk Pesematonan Buleleng Lombok itu yang berdiri akhirnya di tahun 2019 ya, kedua ya. Jadi ini bermula dari ide beberapa teman yang dari Buleleng untuk menyatukan, mempererat bagaimana Pesematonan Buleleng atau mungkin nyama-nyama Buleleng itu yang ada di Lombok bisa
kompak bersatu gitu loh, seperti di daerah-daerah lain seperti yang di Bekasi, di Jakarta, terus di Surabaya itu kan punya perkumpulan sendiri. Nah, dari sanalah muncul bahwa di awalnya kita akan membawa bulldog ke Lombok. Tapi karena harus berkiblat mengikuti ADART-nya Bulldog Bali, akhirnya kita tidak bisa sepertinya itu dijalankan. Akhirnya membentuklah kita Persatuan Buleleng Lombok. Sebenarnya rintisan itu sejak 2016 Pak Ketua sebenarnya, tapi karena mungkin di sana koordinasi kurang dan pencatatan segala macam itu kita kurang. Setiap ada rapat paling ujungnya HMI keluar atau sendiri atau bagaimana kita orang Buleleng. Pertama, susahnya ngumpulin nyamuk buleleng itu karena apa? Karena mau guyur. Itu di awalnya mau guyur. Jadi di minggu pertama kita ajak kumpul, datang anggaplah 5-6, minggu kedua lagi hilang yang 5-6 itu, datang baru lagi, seperti itu awalnya dari awal. Akhirnya di awal 2019 kita bentuk lagi itu dengan siapa yang kumpul kita buatkan absen, catat nomornya, kemudian kita buatkan semacam nutulen apa hasil rapat kita itu. Dari sanalah mulai terbentuk sampai membentuk pengurus sementara, pengurus penyusun ADART. Akhirnya kita putuskan di bulan November 2019 sebagai pengurus tetap. Nah, itulah perjalanan panjang bagaimana Persatuan Buleleng itu sampai sekarang, yang sekarang baru berumur 4 tahun. Dan di dalam perjalanannya pun kita lumayan banyak sekali menemui hambatan sebenarnya, karena apa? Satu hal yang namanya orang Buleleng itu antara bercanda dan seriusnya sama. Terus yang kedua, antara bercanda serius sama, kemudian ketersinggungan cepat. Kita mau buaya cepat di sana lah, datang ini tersinggung hilang, seperti itulah. Tapi mohon maaf Pak Ketua, tadi saya sedikit klarifikasi bahwa yang tercatat kita sampai update terakhir itu 396 orang yang selalu kita setiap kegiatan itu kita kasih informasi WA dan segala macamnya. Mungkin itu tambahan dari kita tentang sejarah bagaimana berdirinya kita di Persatuan Buleleng. Mungkin bisa jelaskan apa bulldog itu biar pemirsa tahu apa? Oh iya, kalau bulldog itu Buleleng Dogen, eksis di Bali sebenarnya itu, dan itu sudah ada organisasinya, sudah terbentuk sebuah organisasi yang memiliki ADART dan berbadan hukum tersendiri. Awalnya itu yang kita akan bawa ke sini, di sini menjadi korlap, semacam korlapnya. Tapi masukan dari teman-teman sesepuh segala macam bahwa tidak mungkin itu bisa kita laksanakan di Lombok ini, karena kita di sini mempunyai karakter tersendiri, karena kita di rantauan beda halnya dengan yang menetap di Bali. Karena itulah muncul ide bahwa awalnya itu suka duka pas macam Lombok. Akhirnya kita hilangkan suka dukanya, tetap hanya di Persatuan Buleleng Lombok yang sampai saat ini tetap. Jadi simbol merangkul dan mempererat persatuan yang ada di Lombok. Itu terpisah itu organisasinya, berdiri sendiri, enggak? Yang di sini? Yang di sini berdiri sendiri kita. Jadi kita punya SK sendiri, kita punya badan hukum sendiri, akta segala macam di Kesbang Pol sudah terdaftar. Secara sudah kita Dari yang lembaga perkumpulan. Ya, belum itu diajukan kewajiban harus. Dari biaya lumayan habis, dari segi tenaga juga lumayan menguras, karena kita membentuk suatu organisasi non profit, kemudian kita organisasi seperti kita tidak merangkul yang lain. Kita spesialnya hanya di Persatuan Buleleng itu yang kendalanya kita kemarin waktu di awal yang menjadi bolak-balik gitu kan. Karena di organisasi ada organisasi anggaplah
organisasi A merangkul dari ras, suku, agama semua dirangkul. Tapi di sini kan kita hanya kompleks di Semeton Buleleng aja gitu. Itu yang kemarin bolak-balik akhirnya bisa. Kemudian di perizinan untuk lokasi sekretariat juga kemarin kita, karena sekretariat yang kita pakai itu kepala lingkungannya itu non Hindu juga seperti itu. Ini kenapa di daerah kita ada seperti ini, walaupun sebagian besar di daerah itu ada Muslim, tapi di posisi lokasi kita perizinan itu sebenarnya di perbatasan kawasan Muslim sama Hindunya sebenarnya itu, dan kepala lingkungan muratnya Muslim ya. Tapi syukur kita difasilitasi juga, dibantu oleh kepala lingkungan yang kita mengajukan di kepala lingkungan baru gitu. Jadi semuanya bisa berjalan, yang sampai itu Pak Ketua bolak balik. Ini Untuk detailnya di jalan apa sekretariat? Semua nomor 12 sekarang baru Di rumahnya di sekretariat, kita ada sekretariat di sana. ya. Jadi masih bukan rumah orang. Bukan di kantor sekalian, itu sekalian kantor Pak Gede operasional. Oh, Kita gitu. Jadi kita yang penting bisa jalan. Jadi di awal itu kegiatan kayak Bude makan itu di sana kita siapkan, tapi karena sekarang sibukan semakin banyak, teman-teman kata jadi nggak enak. Jadi kita kalau ada pertemuan di mana seperti itu. Tapi secara sekretariat yang sah, perizinan di Jalan Tersun Romo nomor 12 sekarang baru kita. Pak Agus itu Sedi itu. Gimana? Harus jadi ya. Dekat namanya, tapi udah di perbatasan ini agak jauh. Kita berlanjut ke sekarang struktur kepengurusan, mungkin bisa Ya, jelaskan. struktur kepengurusan di Pesemenan Buleleng Lombok ini ada pembina dan penasihat 5 orang. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, pertama Guru Mangku Gede Wenten sebagai pembina, penasihat Guru Mangku Gede Ardana, Guru Mangku Ketut Susilo, Gusti Bagus Dilantik, dan Pak Gede Gunanta. Dan struktur inti yaitu pengurusnya ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekretaris. Nama-namanya Ya, yang ketuanya saya sendiri Putu Winarte, wakil ketua Agus Edi Sudarmo Yasir, sekretarisnya Pak Gede Kemulandana sebelah saya ini, wakilnya yaitu Ibu Ninyoman Suaningsih, bendaharanya Bapak Made Andi, dan wakilnya Pak Made Parnaye. Dan untuk kegiatan-kegiatan organisasi kita ada koordinator, namanya koordinator menyambut daya, yaitu diketuai oleh Pak Ketut Brigade, wakilnya Pak Putu Pustrike. Dan kegiatan ibu-ibu Darno Patmi diketuai oleh Ibu Desa Arini dan wakilnya Ibu Ratna Windari. Untuk kegiatan usaha ekonomi kreatif dikoordinatorin oleh Pak Agus Ternaye dan wakilnya Gede Kompiang. Dan terakhir itu ada koordinator bidang pemuda dan kaderisasi organisasi, yaitu Bagus Esa dan Agus Santana. Ya, ini kita totalnya pengurus ada 14, ditambah pembina dan penasihat ada 5, jadi 19 orang. Ya, ini sudah berjalan sesuai dengan kegiatan program kerja dari pengurus Pesemenan Buleleng Lombok. Ya, yang kita sudah lakukan yaitu kegiatan di keanggotaan seperti acara pengambilan atau diberiannya. Terus ada kegiatan diwujudnya dan manusianya. Itu pun interval waktunya dalam setahun bisa untuk manusia dan diwujudnya bisa 5 sampai 6 kali, bahkan lebih dari
ke organisasi. Tapi kegiatan kerjanya itu tergantung situasi dan kondisi. Nah, untuk kegiatan bidang usaha ekonomi kreatif, kita sudah ada koperasi, yaitu koperasi Buleleng Lombok Gemilang, yaitu setingkat di pengurus yang kelola. Nah, sekarang diketuai oleh Juru Mampu Gede Ardane. Dan ada usaha di tingkat kepengurusan, yaitu usaha insidentil ketika menjelang hari raya, seperti penyediaan buah-buahan atau sarana lainnya untuk mempermudah semacam kita dalam melaksanakan upacara atau upacaranya. Ya, itu ya. Ada juga kegiatan UKM yang dimiliki oleh anggota-anggota kita, dan kita sebagai pengurus, sebagai fasilitator untuk penghubung saja untuk bisa memajukan usaha-usahanya, baik sarana ke pemerintah maupun usaha-usaha lain yang bisa diberikan pengurus demi majunya usaha dari anggota kami. Silakan Pak Adi, mungkin bertanya. Mungkin menambahkan sedikit terkait UMKM yang kalau kita bilang di bawah naungan kita, karena itu usaha pribadi dari anggota semua. Cuman di sini bidang usaha kreatif biasanya mengadakan bazar. Jadi kita kumpulkan semuanya yang punya usaha yang kita lakukan di tahun lalu ya, dalam rangka menyambut ulang tahun Kasematon Buleleng yang ketiga, dan itu juga dihadiri juga oleh Pak Gubernur juga di tahun lalu. Di Pulau Muter. Jadi di Pulau Muter juga kita laksanakan bazar Kasematon Buleleng Lombok, dan sebenarnya banyak sekali Kasematon Buleleng yang mempunyai usaha dengan kurang pertama pembiayaan, yang kedua faktor bagaimana marketing. Itu mungkin itu PR kita ke depan, bagaimana kita memfasilitasi itu dengan mengadakan semacam jenisnya untuk bagaimana memberikan semacam edukasi kepada pengusaha-pengusaha yang dari Kasematon Buleleng. Mungkin itu. Mungkin ada punya aset mungkin Dalam memiliki proses barang dalam aset uang ya, aset. Ya, untuk kegiatan yang mobil kita punya transportasi pickup, ya, itu bisa mengangkut sarana ya, kita berikan ke anggota yang membutuhkan. Ya. Untuk kasnya berapa? Kita di personal ini tidak ada iuran wajib, tidak ada iuran wajib. Tapi ketika ada satu kegiatan, apalagi kegiatan kemanusiaan, kita fundraising di internal kita, ya, bukan donasi, sumbangan. Dental tiba-tiba. Ya, SDL tidak ada kewajiban yang untuk iuran-iurannya. Ya, kita utamakan ya rasario dalam suatu kegiatan dengan jumlah anggota keseluruhan anggota dengan aktif di suatu kegiatan hanya 15-20%. Kita harapkan bisa melaksanakan berjalan sesuai dengan rencana suatu kegiatan di Kasematon Buleleng Lombok. Itu kira-kira yang kita punya pemikiran bersama. Jadi tidak harus semuanya yang bisa hadir, cukup 20% lah dari jumlah anggota. Itu kan bisa mensukseskan suatu kegiatan organisasi. Ya, betul, 300. Ya, 30-50 orang sudah rame kan. Kira-kira begitulah. Jadi itu yang kita bangun selama ini. Ada yang tambahan? Ya. Kemudian
dalam selama kepengurusan Bapak mungkin ada kendala apa, bagaimana solusinya dalam mengatasi kendala itu? Ya, kendalanya yaitu koordinasi dan komunikasi. Karena di sini diutamakan suatu kegiatan itu ya serius tapi bertanggung jawab. Karena juga ada semeton yang kita kan kebanyakan dari karyawan, pegawai maupun usaha lain. Nah, dengan jumlah sekian itu kita coba menghubungin satu-satu apakah bisa melakukan pada hari itu suatu kegiatan. Dan dari sekian banyak anggota ada yang bisa. Nah, itulah kendalanya dan kendala dalam koordinasi saja. Dan solusinya yaitu kita coba carikan suatu alternatif solusi yang memberikan jawaban saat contohnya ada kedukaan di luar kota, jadi kita koordinasikan dengan kebutuhan yang lain. Kira-kira gitu. Mungkin terkait kendala kita yang pertama itu di mengumpulkan anggota itu, karena yang pertama anggota itu sebagian besar sudah punya banjar masing-masing. Ketika kita ajak gabung, ada yang berpikiran buat apa lagi saya gabung ke organisasi itu, yang ada yang bilang organisasinya tidak jelas segala macam itu, karena kita saking mengguyurnya gitu sama dengan teman-teman buleleng gitu. Yang kedua itu faktor mengguyur. Biasa. Buat apa ada organisasi itu lagi, paling sekian bulan bubar seperti itu gitu. Jadi saya kadang-kadang sedikit tercampur juga dengan wacana jangan sampai benar apa yang disampaikan orang-orang yang memboye itu. Jadi ya kita termacu ya sampai saat ini ya kita coba bagaimana memupuk, walaupun kadang-kadang di grup itu kita share seperti ini sengaja tak WA Japri masing-masing ya. Bagaimana kendala apa, mohon masukan untuk organisasi seperti biar komunikasi tetap lancar, karena ada beberapa anggota itu dianggap dirinya tidak pernah disapa seperti itu, mereka keluar kayak gitu loh, apa kayak gini-gini baru tak kenal tak disapa seperti itu. Akhirnya sengaja tak luangkan waktu untuk disapa, bagaimana sekedar Japri Pak ini saya dari sini ini akhirnya di sana kita cair, dan itu yang merumahkan kita. Di samping itu juga terkait solusi-solusi tadi itu kita undang untuk diajarkan persembahyaan bersama setiap 3 bulan. Memang itu program kita dari pengurus, setiap 3 bulan kita adakan persembahyaan bersama di Burumana seperti itu. Nah, itulah tujuan kita untuk lebih mencairnya suasana, lebih saling mengenalnya anggota-anggota kita, anggota Pasaman Bulan Lombok, tidak hanya di grup kan kita hanya ini bercanda segala macam, tidak tahu orangnya. Jadi di saat kita mengadakan persembahyaan bersama itulah, oh ini yang namanya ini, oh ini dari ini, di sana kita lebih mencair, dan itu memang lebih efektif sampai saat ini yang membuat kita tetap masih bertahan dan terus di Pasaman Bulan Lombok. Mungkin yang terakhir, apa saja syarat kalau bergabung menjadi anggota Sultan dan Lombok? Syarat menjadi anggota ya itu administrasi KTP kalau dia masih single. Kalau dia sudah berkeluarga ya kakak, dan mengisi formulir yang ada biodata ya ikut sanggup mengikuti kegiatan di Pasaman Bulan Lombok. Ya itu simpel sebenarnya. Ya jadi kita organisasi terbuka, tidak eksklusif. Siapapun bisa, yang penting memenuhi syarat seperti asal dari Buleleng, Bali Utara, dan domisili di Lombok, dan mau mengikuti kegiatan menyambut hadir. Ya demi untuk kepentingan bersama, ya bisa hidup rukun, damai, sejahtera secara kekinian gitu. Dari
Orang Belek itu jiwa korosanya lebih kuat dibandingkan organisasi yang lain. Jadi setiap ada acara apa sakit meninggal pasti banyak yang hadir karena kedekatan itu akrab. Dan itu memang selama ini menjadi anggapannya jadi kutub utama kita diduga gitu. Dari kita membentuk merintis itu memang kita upayakan diduga karena banyak anggota semeton kita itu juga tidak masuk Banjar gitu. Jadi yang masuk di list ini sebagian besar yang tidak masuk Banjar Pak Ketua ya. Jadi itu yang kita rangkul gitu. Jadi ketika ada kedukaan, kematian kita rangkul walaupun itu tidak diminta, kita tetap ada mendampingi. Penjalan aktif, penjalan aktif. Walaupun jarang aktif, makanya ada mungkin beberapa anggota, oknum anggota, iya pas kewoh aja butuh kita bla 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 jadi tapi ya udahlah hanya 1-2 orang yang mungkin seperti itu karena mungkin ada sedikit rasa kecewa sih karena perlu kita rangkul sama-sama ketika teman kita yang butuh tidak bisa mungkin karena ada kesibukan tadi tapi kita maklumi namanya nyamuk buleleng kan ngomongnya los-losan aja kalau kita ya itu sampaikan tadi kalau kita buat dengan kata-kata itu mungkin ada ketersinggungan Makanya kasar. Iya, tapi ya itu seperti katanya kasar tapi itu metimpal sebenarnya. Artinya halus. Ya itulah modal dasar kita dalam menjalin hubungan kekerabatan di Persaudaraan Wilayah Lombok ini. Jadi begitu ada dengar duka, justru anggota atau mereka yang lebih aktif menanyakan di mana lokasinya, kenapa, apa yang bisa kita buat. Nah, ada yang dengan pertanyaan itu kita juga semangat pengurus ingin mengkoordinasikan biar bisa berjalan acara atau kegiatan itu. Jadi semangatnya jiwa korosnya tinggi di kita. Itu aja modal dasar kita. Terus untuk kira-kira penyebab anggota itu keluar apa kira-kira? Beberapa sebab, salah satunya ya mungkin pindah Organisasi ya Itu atau tidak tugas ada beberapa yang dulu di Mataram sekarang balik ke Bali, ada beberapa yang pindah ke Balikpapan lah kemarin Ya, dia ke ada yang juga. ke Dompu, ke Papua dan itu sebenarnya anggota-anggota yang praktik sekali sebenarnya dari pindah terus kendala yang membuat itu mungkin kalau dari masalah intern sebenarnya tidak ada karena kita meminta kalau masalah intern antara pribadi bukan dikesampingkan di dalam organisasi kita itu aja. Ya apa yang bisa disatukan kita satukan, apa yang belum ya kita akan usahakan bisa menyatu. Itu aja. biasa organisasi pasti ada konflik. Ya. Gimana? Di konflik kepentingan biasanya. Ya mungkin dari pertanyaan mungkin sekian dari saya, tapi kita akan minta closing statement dari masing-masing narasumber. Ya. Dari Pak Ketua. Ya, dari sisi saya tegas lagi bahwa legalitas dari PDL ini sudah ada seperti dari pendirian pada perkumpulan dan terdaftar di Kes Bangpol maupun sekretariat juga sudah terdaftar. Anggotanya juga jelas dan kita eksis sampai tahun 2023 ini dengan beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan dan mengharapkan kekompakan bersama dalam menyambung beralih ini karena akan kita wariskan ke generasi berikutnya ya demi tegaknya ajaran-ajaran leluhur kita, budaya lokal maupun budaya nasional, dan juga ada pengharapan dengan terjalinnya hubungan kekerabatan ini akan lebih meningkatkan baik secara kesejahteraan maupun yang lainnya. Itu pengharapan saya kepada semeton yang ada Sunan Buleleng yang ada di Lombok ini. Oke.
Pilihlah semua pendidik. Mari kita gabung, kita bangun, kita jaga Persatuan Buleleng Lombok ini. Bagaimana caranya Persatuan Buleleng Lombok yang sudah kita bangun ini kita besarkan bersama-sama untuk kemajuan tidak hanya untuk Buleleng tapi untuk bangsa Indonesia pada. Mungkin bisa diberikan kontak personnya, siapa tahu nanti ada dari warga Buleleng yang ingin gabung gitu tapi bingung menghubungi siapa, mungkin bisa dikasih hatinya. Sekretariatnya ada di Karangbaru, Jalan Dr. Sutomo nomor 12, dan juga untuk kegiatannya biasanya di seputar Kota Mataram dan kadang-kadang di luar Kota Mataram. Nah, untuk kontak personnya lewat WA bisa ke nomor saya 0812 3645 9825. Ya, silakan Pak Jadi dari sebagai sekretarisnya berikan nomor. Ada 082 236 0802 yang memang sudah masuk di adminnya Persatuan Buleleng. Terima kasih atas segala informasi dari organisasi Persatuan Buleleng Lombok. Jadi pemirsa, itulah sekelumit kegiatan, kemudian misi-misi, kemudian macam kendala dan apa problema yang ada di organisasi Persatuan Buleleng Lombok. Saya sebagai host, saya mengucapkan undur diri, dan apabila ada salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya tutup pertemuan ini dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om.